karma. Apa sih karma? Secara yang kita tahu, karma itu kayak bahasa gaul ya. Banyak yang orang bilang jangan ngelakuin hal buruk, nanti kena karmanya. Pasti sering dengar kan istilah kayak gitu. Tapi sebenarnya karma itu ada penjelasannya. Jadi kata karma secara bahasa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perbuatan dan hasil yang kita dapat dari perbuatan tersebut dinamakan karma pala. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut disebut karma vipaka. Jadi di umur berapa kalian baru tahu karma itu berasal dari bahasa Sanskerta? Istilah karma ini adanya di saudara kita yang non-muslim atau yang beragama Hindu. Jika dilihat dari istilahnya, secara ajaran hukum Islam, teorinya hampir mirip kayak karma di dalam agama Hindu, tapi sebutannya bukan karma, sebutannya itu jaza. Jadi jika tingkah laku buruk akan mengakibatkan keburukan juga, sehingga umat muslim diwajibkan untuk senantiasa berbuat baik. Agar tidak salah mengartikan makna karma atau jaza, beberapa ulama menyarankan untuk menyebut balasan perilaku tersebut dengan balasan dari setiap perbuatan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Atau dalam istilah kaidah fikih disebut al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, maka dia akan melihat balasannya, yaitu kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat zarah, maka dia akan melihat balasannya, keburukan pula. Jadi kalau dijabarin itu dari perbuatan baik, kayak kalau kita nutupin aib seseorang, maka Allah bakal nutupin aib kita dari orang lain. Kalau kita nggak ngambil hak orang lain, maka Allah juga bakal ngebales orang lain nggak ngambil hak kita. Begitu pun sebaliknya dari hal keburukan. Kalau kita mengumbar-ngumbar aib seorang, maka balasannya Allah bakal ngumbarin aib kita ke orang lain. Dan kalau kita ngambil hak orang lain, maka balasannya Allah bakal ngambil hak kita dari orang lain gitu. Jadi semoga kita dijauhin dari hal-hal buruk, hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kita senantiasa berbuat baik. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60, al-jaza ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan pula. Semoga kita senantiasa berbuat baik pada orang agar kita mendapatkan kebaikan pula. Jadi orang lain nyaman sama kita, kita pun nyaman sama orang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap ikutin protokol kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Menutup dari saya, jangan jahat meskipun bukan orang baik.